Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya ini untuk teman-teman semuanya, teman-temannya udah ada ya diajakin semua kan buat masuk. Udah bang. Oke. Kalau misalnya ada masalah apa-apa, tolong kontak asistennya aja gitu, segera biar bisa diurusin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Awamuddin Al-Muluk, NRP 12 2017 060. Ini saya izin share screen ya buat semuanya. Sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah bang. Sudah bang. Sudah bang. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, selamat datang untuk para praktikan di Praktikum Fenomena Dasar Mesin 2020-2021. Di sini ada sedikit briefing dari kami mengenai Praktikum Fenomena Dasar Mesin. Ya, praktikum ini dilaksanakan oleh Laboratorium Konstruksi dan Konversi Energi yang dibawahi oleh program studi Fakultas Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Bandung. Ini kita lanjut. Ini untuk struktur organisasi konstruksi, kepala lab dan koordinator lab konstruksi dikepalai oleh Pak Ali Atame MT, lalu koordinator asistennya Praska Haruka, dan sekretarisnya saya sendiri, lalu kurikulum saya sendiri, tata tertibnya oleh Asep Hidayat dan Bang Rijalul Fakih, dan peralatan oleh Asep Hidayat dan logistiknya oleh Yulistia Dianameti. Dan semua ini diawasi oleh para tim pengawas, yaitu Fadli Ahmad R, Muhammad Andre, Fatria Miftahul, dan Ahmad Mubarok. Untuk nanti ke depannya ada sesuatu perihal permasalahan perizinan dan lain-lain, kita bisa dilihat saja di sini dari struktur organisasinya. Kalian bisa berbicara dulu ke asisten masing-masing, lalu ke atasnya itu ke tata tertib, lalu bisa dilanjutkan langsung ke koordinator asisten. Semua kebijakan di konstruksi ada dipegang oleh koordinator asisten konstruksi sendiri. Oke, selanjutnya untuk struktur organisasi dari konversi energi, silahkan kepada asisten konversinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya itu Bagus Payali. Di sini saya sebagai perwakilan untuk menjelaskan struktur organisasi dari konversi energi. Yang pertama dari koordinator laboratorium konversi energi itu ada dari Pak Sigit. Lalu koordinator asistennya ada Adil Fairuz. Lalu ada kurikulum 1 dan kurikulum 2 ada Berhan Aldi Sapta dan saya sendiri itu Bagus Feraldi. Lalu ada sekretaris 1 dan sekretaris 2 itu ada Ernanda dan Teguh Rahman. Turun ke peralatan ada Hafizan, dan logistik ada saya sendiri itu Bagus Feraldi. Lalu ada bidang tata tertib 1 dan 2 dipegang oleh Hafizan dan Ernanda Mustafa. Lalu ke bendara ada Teguh Rahman. Nah, di sini kami masih diawasi oleh pengawas Bang Yuti Tristiawan. Untuk pada konversi energi sendiri, apabila ada kendala atau misalkan masalah, diawali hubungi ke asisten yang bersangkutan, lalu ke tata tertib, dan nanti dilanjutkan ke koordinator asisten. Terima kasih. Dilanjut pada WAM. Oke, itu untuk perlu diingat ya, ini dari struktur organisasinya.
biar kalian ketika ada suatu permasalahan bisa diurus sesegera mungkin, biar tidak ada perihal lebih lanjut ke depannya. Oke, dilanjut. Di sini kita akan mungkin menjelaskan mengenai modul-modul praktikum yang akan kalian laksanakan pelajari di praktikum fenomena dasar mesin ini. Mungkin ini hanya sekedar insight ya, penjelasan singkat mengenai modul-modul ini, apa yang modul yang dipelajari itu seperti apa tujuannya. Tidak akan secara rinci karena nanti akan dirincikan ketika kalian sudah mulai masuk ke praktikumnya. Untuk pertama itu ada FDM 01. FDM 01 ini berbicara mengenai uji lentur dan defleksi. Nah, di tujuan dari FDM 01 sendiri yaitu untuk menyelidiki hubungan antara beban, jarak, lebar, tinggi, dan defleksi balok yang ditempatkan tumpuannya di kedua ujungnya dan dipengaruhi oleh beban terpusat. Terus untuk memastikan koefisien elastisitas untuk aluminium, lalu untuk mengukur strain pada permukaan balok, dan untuk memverifikasi eksperimental beberapa asumsi dasar dan hubungan dalam teori balok elastis sederhana. Nah, mata kuliah prasyarat untuk mengikuti ini yaitu statika struktur dan mekanika kekuatan material. Pelajaran mengenai defleksi, terus strain dan lain-lain telah dipelajari di statika struktur dan mekanika kekuatan material. Diharapkan para praktikan sudah mampu atau setidaknya mengerti mengenai apa yang akan dipelajari di sini, mengenai defleksi, strain, dan lain-lain, mengenai beban terpusat, momen, dan lain-lain. Nanti kita di sini akan uji eksperimental mengenai hasil perhitungan dan memverifikasi hasil perhitungan ini dengan data-data yang diambil di beberapa titik pada balok elastis, yaitu balok aluminium. Lalu untuk FDM 02 yaitu getaran bebas. Nah, di sini tujuannya menentukan kekakuan pegas, menentukan frekuensi pribadi sistem getaran, juga menentukan koefisien redaman suatu sistem getaran bebas dan dengan peredam. Nah, di sini mata kuliah prasyaratnya semuanya dipelajari ada di getaran mekanik. Selain itu pun ada yang di statika struktur dan mekanika kekuatan material, akan sedikit dibahas juga di sini. Di sini kita belajar mengenai apa itu getaran bebas dan lain-lain mengenai getaran bebas. Lalu untuk FDM 03 yaitu getaran paksa akibat massa balance yang berputar. Nah, di sini tujuannya mempelajari, mengamati, dan mengukur fungsi perbesaran dan beda fasa getaran untuk berbagai frekuensi eksitasi. Nah, mata kuliah persyaratnya sama seperti FDM 02 ini, yang tadi yaitu getaran mekanik. Di sini berbicara mengenai eksperimen dari sebuah benda yang diberi getaran secara paksa. Nanti akan ada perhitungan untuk melihat fenomena yang terjadi pada getaran paksa ini. Lalu FDM 04 itu governor. Nah, governor ini tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik dari pengatur yang dengan cara membuat grafik yang menyatakan hubungan antara kecepatan poros dengan posisi sleeve atau untuk berbagai beban. Dalam hal ini berat bola, deformasi dan karakteristik alat yang ditunjukkan untuk hubungan grafik. Yang grafik pertama, kecepatan putar poros terhadap posisi sleeve, lalu gaya inersia bandul terhadap posisi sleeve, lalu voltase input listrik motor DC terhadap posisi sleeve. Nah, mata kuliah prasyarat di sini yaitu statika struktur, kinematika, dan dinamika teknik. Kalian setidaknya harus memahami beberapa mata kuliah yang telah dipelajari kemarin. Di sini kita belajar mengenai apa itu governor, yaitu sebuah pengatur yang ada dalam mesin. Nanti untuk lebih lanjutnya kita belajar saat praktikumnya. Dan yang terakhir, untuk dari modul itu penyimbangan poros rotor akibat massa berputar yang tak balance. Yaitu tujuannya memahami fenomena unbalance pada poros rotor akibat massa tak seimbang, lalu memahami metode penyeimbangan statik dan dinamik pada alat TEPKI TM102.
menerapkan prinsip penyeimbang pada poros rotor yang mengalami ketidakseimbangan, lalu mengukur dan membandingkan simpangan getaran pada poros rotor sebelum dan sesudah penyeimbangan pada alat TEKI TM102. Mata kuliah prasyaratnya yaitu kinematika dan dinamika teknik. Nanti kita di sini belajar mengenai apa itu fenomena-fenomena yang terjadi pada unbalance motor pada sebuah mesin sendiri. Nah, itu mungkin insight dari modul-modul yang ada di laboratorium konstruksi. Untuk selanjutnya, ada beberapa modul dari laboratorium konversi energi. Silahkan untuk asisten yang bersangkutan. Terima kasih. Untuk di praktikum fenomena dasar mesin ini ada 2 modul yang dilakukan di laboratorium konversi energi. Yang pertama itu ada fenomena aliran fluida incompressible pada sistem pemipaan. Sistem pemipaan itu apa sih? Sistem pemipaan itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk transportasi fluida antar peralatan atau equipment dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui perantara. Nah, di sini tuh tujuan dari fenomena aliran fluida itu apa sih? Gitu. Yang pertama, memahami sifat-sifat aliran fluida incompressible yang ada di dalam pipa itu sendiri. Lalu yang kedua, memahami pengaruh bentuk-bentuk fisik pipa terhadap aliran fluida incompressible yang ada di dalam pipa. Nah, ada mata kuliah yang harus kalian kuasai sebelum mengikuti praktikum ini adalah mekanika fluida dan mesin fluida. Lanjut. Nah, untuk modul selanjutnya itu ada FDM07 yaitu percobaan sirip. Untuk sirip itu sendiri, apa sih itu sirip? Yaitu sirip itu merupakan suatu alat untuk menambah perluasan yang berfungsi untuk mempercepat laju perpindahan panas gitu. Nah, percobaan sirip pada suatu mesin adalah suatu alat yang dapat menangkap panas dari komponen mesin ke lingkungan perantara sirip yang memiliki perbedaan temperatur akibat suatu kerja mesin. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, yang pertama di sini mengetahui fenomena distribusi temperatur pada sirip silinder horizontal. Yang kedua, mengetahui sejauh mana keakuratan perhitungan dengan metode analitik dapat dicapai. Yang ketiga, mengetahui kehandalan sirip sebagai alat pelepas panas gitu. Nah, untuk aplikasi mata kuliahnya itu sendiri ada termodinamika teknik, dan yang kedua ada perpindahan panas satu. Nanti dari sini juga kalian akan belajar seperti materi-materi yang harus kalian kuasai itu seperti fenomena distribusi temperatur, macam-macam sirip, dan pengertian siripnya itu sendiri. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan pada waktu. Oke. Untuk para praktikan, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai insight ini, atau mengenai birokrasi dan lain-lainnya. Kalau belum ada, nanti kita jelaskan ke tata tertib setelah ini. Mungkin tidak ada ya, kita lanjut aja ke tata tertib. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Abang. Sudah, Bang. Kamu ngomong asin juga. Oh, Bang. Nah, ini untuk tata tertib pelaksanaan praktikum fenomena dasar mesin. Untuk mungkin kita bahas per bagian ya, kita bahas per bagian umum. Pertama, praktikum fenomena untuk bagian 1 umum, nomor 1, praktikum fenomena dasar mesin dilaksanakan oleh laboratorium konstruksi dan laboratorium konversi energi, program studi teknik mesin ITENAS melalui website e-learning.itenas.ac.id. Lalu praktikum dilaksanakan pada hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 8 hingga 10 untuk sesi pagi dan pukul 13 dan hingga 15.00 untuk sesi siang waktu Indonesia bagian Barat. Kehadiran praktikan saat praktikum wajib 100%. Poin nomor 3, izin untuk tidak mengikuti praktikum hanya diberikan dengan alasan
dengan alasan sakit, perlu ada pemberitahuan sakit maksimal pada saat praktikum dilaksanakan dan surat keterangan sakit dari dokter diserahkan paling lambat 1 hari setelah praktikum dalam jam kerja. Terus keperluan penting yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan catatan pemberitahuan maksimal pada saat praktikum dilaksanakan dan surat keterangan dari pihak terkait diserahkan paling lambat 1 hari setelah praktikum dalam hari kerja. Nomor 4, setiap praktikan yang merasa keberatan tentang pelaksanaan praktikum dapat melapor kepada asisten yang bersangkutan. Apabila tidak mendapatkan titik temu, dapat menghubungi divisi tata tertib. Apabila belum memiliki titik temu, dapat menghubungi koordinator asisten. Ini berhubung dengan birokrasi yang tadi disampaikan di struktur organisasinya ya. Lalu poin nomor 5, asisten hanya menuntun dan mengarahkan praktikan untuk melakukan praktikum. Dan nomor 6, selama praktikum berlangsung, praktikan wajib menjaga kedisiplinan, keseriusan, dan menghargai profesionalisme masing-masing. Untuk bagian 1, apakah ada yang mau ditanyakan biar ada kejelasan? Gimana para praktikan? Sudah setuju dengan bagian nomor 1 untuk tata tertibnya? Bang. Setuju, Bang. Setuju, Bang. Setuju, Bang. Setuju, Bang. Kita lanjut ke bagian 2 ya, yaitu pelaksanaan praktikum. Praktikum dilaksanakan melalui website elearning@unas.ac.id dengan aplikasi video conference Zoom atau Google Meet. Lalu praktikan wajib absen dalam rentan waktu 15 menit sebelum praktikum dimulai di website elearning.itenas.ac.id. Poin nomor 3, praktikan diharuskan memakai pakaian rapi pada saat melaksanakan praktikum, memakai kemeja dan celana panjang. Lalu praktikan yang merasa rambutnya panjang wajib diikat. Praktikan tidak diperkenankan menggunakan aksesoris dalam bentuk apapun pada saat pelaksanaan praktikum. Praktikan wajib memberi nama pada aplikasi Zoom atau Google Meet dengan format NRP dan nama. Praktikan yang mengalami kendala pada saat atau sebelum praktikum berlangsung wajib menghubungi bagian tata tertib. Dilarang mengirimkan hal-hal berupa sara selama praktikum dalam bentuk tulisan maupun gambar. Jika melanggar akan diberi sanksi berupa nilai akhir praktikum E. Pada saat pelaksanaan praktikum, praktikan dilarang makan, minum dengan seizin asisten bersangkutan, merokok, dan menggunakan handphone. Dalam hal ini menggunakan handphone itu bermain handphone ya. Beda jika ketika kalian menggunakan handphone untuk sebagai akses Zoom-nya atau Google Meet-nya. Lalu poin 10, asisten berhak memberhentikan jalannya proses praktikum jika praktikan dianggap tidak siap mengikuti praktikum. Untuk bagian 2 ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Bang. Ya, gimana? Kalau yang dilarang mengirimkan hal berupa sara itu maksudnya apa, Bang? Jadi seperti dalam, ini kan kalian bisa annotate ya sebenarnya, dalam Zoom atau Google Meet itu. Nah, dilarang untuk mengirimkan kayak coret-coret di annotate di sini. Atau mungkin ketika kalian berhubungan dengan asisten dalam WhatsApp dan lain-lain, ya diaturlah sopan santunnya, mengerti bagaimana. Soalnya ini ya begitulah. Pokoknya ya kalau ketika praktikum berlangsung, kalian tidak ada yang coret-coret. Yang bisa mengganggu jalannya praktikum, kalau ada kena sanksi nilai akhir praktikumnya gitu aja. Ya, Bang. Mungkin kecuali ketika kalian mau menunjukkan sesuatu, misalnya dalam gambar gitu, kurang jelas, terus perlu menggunakan fitur annotate ini, kalian izin dulu kepada asisten yang bersangkutan yang sedang ngajar. Jika diizinkan, silahkan. Begitu mungkin. Apa sudah jelas tadi? Jelas, Bang. Oke. Gimana? Tanya lagi, Bang. Oke, bagaimana? Di poin 6, Bang. Iya, bagaimana? Dalam hal Google Meet dengan format NRP dan nama. Kalau setahuku itu, Bang, kalau NRP atau angka kebanyakan di Google Meet nggak bisa, Bang. Untuk itu gimana ya, Bang? Bisa kalau nggak salah NRP. Kalau Google Meet itu
kalian formatnya tuh mulai dari itunya ya. Emang dari settingnya, nggak bisa secara langsung. Coba aja kalian ini dulu, cobain dulu. Soalnya kami bisa, kalau nggak salah. Izin menambahkan. Jadi untuk Google Meet itu kalian masuk ke bagian setting Google itu sendiri, nanti bisa diubah dari display name-nya. Oh, siap Bang. Makasih Bang. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk perihal poin ini? Bagian Saya mau tanya Bang. Oke. Yang nama saya Muhammad Asari, NRP 12 2018 063. Yang poin 10 Bang. Oke. Itu tuh kan memperhatikan jalannya proses praktikum. Jika praktikum dianggap tidak siap mengikuti praktikum, kayak gimana Bang ini? Tidak siapnya seperti apa Bang? Nanti mungkin di poin selanjutnya ada beberapa poin seperti tugas-tugas kalian sebelum melaksanakan praktikum, seperti tugas praktikum. Itu adalah salah satu syarat kalian siap untuk melaksanakan praktikum. Atau mungkin kan ada diskusi ketika praktikum. Gini aja lah, kalian di praktikum sebelum-sebelumnya, kalian nggak ngumpulin TP di praktikum sebelumnya, dianggap siap nggak, itu aja. Halo? Tidak siap berarti Bang itu, kalau nggak ngumpulin TP. Iya, salah satunya kayak gitu. Misalkan kalian nggak ngumpulin TP, ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Berarti ketika praktikum dimulai, bisa diberhentikan yang seperti itu. Praktikumnya, jika dianggap oleh sistem yang bersangkutan tidak siap. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Mau nanya Bang. Ya, gimana? Nama saya Reza Muhammad Taufik, NRP 12 2018 133. Mau nanya yang poin 9 kan itu dilarang juga menggunakan handphone. Nah, kan mungkin kalau dalam keadaan online seperti ini, modul juga ada di handphone mungkin Bang. Cuman kan saya juga nggak tahu ya modulnya ada seperti apa yang saya takutkan gitu. Makasih Bang. Untuk penggunaan handphone di sini kita maksudkan ke dalam kalian menggunakan handphone sebagai alat, bukan alat untuk menunjang praktikum, begitu. Kalau misalnya dalam hal misalnya kalian itu modul ada di handphone atau ya menghubungi asisten via handphone tidak masalah. Tapi kalau misalnya kalian malah mungkin main HP bukannya fokus terhadap praktikum kalian, maka di situ yang jadi masalahnya. Oke, bisa dipahami? Iya Bang, bisa Bang, terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk poin ini? Untuk bagian 2 ini? Kalau sudah cukup jelas? Jelas Bang. Oke, kalau misalnya sudah cukup jelas. Kita lanjut ke bagian nomor 3. Itu tugas-tugas dan penulisan laporan pada saat praktikum. Nah, untuk poin 1, setiap praktikan harus mengikuti semua rangkaian praktikum yang diberikan oleh asisten yang bersangkutan. Tugas-tugas diketik dan ditulis pada kertas A4 dengan margin 4333, spasi 1,5, diberi cover yang dibubuhi nama anggota kelompok dan modul praktikum yang sudah ditentukan. Laboratorium konstruksi dan konversi energi. 3. Tugas-tugas dan tes praktikum terdiri dari A. Tes pendahuluan sebesar 20% poin pendapatannya, lalu tes akhir 20% poin pendapatannya, terus tugas dan laporan akhir praktikum 25% dan ujian akhir praktikum 35%. Isi laporan dan sistematika penulisan laporan akhir praktikum terdiri dari pertama, bagian A, covernya, B, pengantar, daftar isti, terus daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pengolahan data, bab 4 analisa, bab 5 kesimpulan dan saran, lalu daftar pustaka lampiran,
semua yang dalam masuk laporan ini diketik dalam ketik komputer. Nanti tugas yang diberikan pada sistem pada saat praktikum dilampirkan dalam laporan akhir dan diserahkan paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan praktikum. Ketentuan waktu dan ketentuan waktunya tergantung dari asisten yang bersangkutan. Tugas laporan akhir dikumpulkan dalam bentuk PDF dan Word, lalu file diberi nama dengan format TP. Untuk tugas pendahuluan TP modul nama NRP kelompok, lalu tugas akhir TA modul nama NRP kelompok, lalu laporan akhir kelompok _ modul. Nah, ini untuk perlu dicatat ya, semuanya harus formatnya harus sesuai dengan ini. Untuk kalau tidak sesuai tidak akan diperiksa oleh asisten. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Tidak, Bang. jelas ditanyakan ya. Jangan sampai nanti setelah briefing malah nanya. Bang, izin bertanya. Oke. Bagaimana? Nama Muhammad Jarfan Priyandoko, NRP 12/2018-132. Pada poin 6 kan dalam PDF dan Word tugasnya. Untuk tugas pendahuluan kan itu langsung di-scan, langsung bentuk PDF. Betul. Nah, untuk tugas pendahuluan mah dalam bentuk PDF saja. Untuk Word kita laporan akhir. Yang Word ini laporan akhir ya. Oh, Dan baik Bang, terima kasih. tapi PDF-nya juga dikirimin. Siap Bang. Bang mau nanya. Oke. Nama saya Reza Muhammad Taufik, NRP 12/2018-133. Untuk pengumpulannya sendiri dikirim kemana ya Bang? Ke e-learning. Nanti kalian komunikasi sama asisten bersangkutan, bahkan ada link di e-learning. Baik, terima kasih Bang. Bang, izin bertanya Bang. Oke, gimana? Nama Rifki Gunawan, 12/2018-110. Bang, izin bertanya perihal laporan untuk format cover dan format penulisan keterangan gambar gimana ya Bang? Kalau untuk cover nanti akan diberi di e-learning ya, di post sama kami di post nanti buat kayak keterangan gambar, tabel yang ada dalam ini, semuanya mengikuti panduan tugas akhir yang dikeluarkan oleh ITENAS. Semuanya udah punya panduan tugas akhir belum? Belum, Bang. Belum, Bang. Coba cari aja di web ada, cari. Web ITENAS ada tuh. Di library ya, library ITENAS. Kalau buat cover mah nanti sering-sering aja berkunjung ke e-learning. Iya. Siap, makasih Bang. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak berarti setuju ya dengan semua hal. Mau nanya Bang. Oke, gimana? Nama saya Reza Muhammad Taufik, NRP 12/2018-133. Kalau gambarnya itu kan ada dasar gambar tuh, berarti kan ada gambar juga. Nah, gambarnya berwarna apa gimana Bang? Oh, nah itu sebagus mungkin lah kalau itu mah. Soalnya kan ini lewat diketik ya, jadi nggak masalah, sebagus mungkin aja. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Bang, izin bertanya. Nama Stefan Daniel, NRP 12/2018-075. Ini Bang, yang di poin 4 itu kan pengolahan datanya diketik komputer, Bang. Betul. Jadi kalau misalkan ada rumus dan lain-lain itu tetap diketik komputer aja atau boleh di scan di scan gitu atau gimana, Bang? Rumus
Maksudnya rumus kayak gimana? Ya, jadi kalau pengolahan Rumusnya data kan diketik biasanya ada juga. rumus-rumusnya gitu, Bang. Oh, iya. Rumusnya diketik juga. Diketik juga. Iya. Oh, satu lagi, Bang. Untuk laporan akhir kan dalam bentukan Word. Nah, itu versinya bebas, Bang. Soalnya kan kalau beda versi dibukanya biasanya suka beda lagi gitu margin atau yang lain-lainnya gitu. Makanya harus ngelampirin PDF-nya juga. Oh, oke, Bang. Berarti 2 file ya, Bang? Iya. Oke, makasih, Bang. Lanjut, Bang. Oke, lanjut ya. Semuanya setuju sama poin ini? Oke, untuk selanjutnya silakan. Dawam, sebentar Dawam. Ya, ya. Mau menjawab yang tadi, untuk versi Word mah nanti tanya aja ke asisten yang bersangkutan gitu. Pada saat ngajar, kan asisten tersebut pakai versi 2016, oke, save-nya 2016. Kalau misalkan asisten bersangkutan pakai 2013, ya udah save-nya di 2013. Paling gitu aja. Kalau misalkan ini izin tambahin juga, kalau buat biar universal, dirubah aja format Word-nya ke Microsoft Word 97/2003. Nah, itu. Baik, Bang. Oh ya, mau nanya lagi, Bang. Oke. Untuk nama saya Reza Muhammad Taufik, NP 12 Untuk biasanya kan dalam sebelumnya tugas pendahuluan ataupun tes akhir, laporan akhir menggunakan pulpen biru. Nah, kalau pada praktikum FDM ini bagaimana, Bang? Sama. Terus kalau untuk yang diketik itu pakai biru juga atau hitam, Bang? Kalau itu diketik mah. Gimana, Bang? Kalau yang diketik hitam aja. Oh ya, terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian selanjutnya nih. Semuanya sudah setuju dan sudah jelas ya untuk poin ini, untuk bagian 3. Oke, kalau gitu jelas, Bang. Lanjut ke kewajiban individu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Hernanda, 12/2017-024. Yang keempat, kewajiban individu. Poin 1. Setiap praktikan diwajibkan untuk membuat tugas pendahuluan dengan tulisan yang rapih dan terbaca. Yang kedua, tugas pendahuluan dikumpulkan maksimal 30 menit pada website elearning.itenas.ac.id. Poin 3, setelah praktikum selesai, setiap praktikan wajib mengikuti tes akhir ditulis tangan dengan tulisan yang rapih dan dapat terbaca. Poin 4, setiap praktikan diwajibkan membuat tugas dan laporan akhir praktikum. Poin 5, tugas dan laporan akhir praktikum dikumpulkan oleh perwakilan tiap kelompoknya di website elearning.itenas.ac.id. Poin 6, setiap praktikan yang akan izin keluar pada saat pelaksanaan praktikum wajib meminta izin kepada asisten yang bersangkutan. Ada yang ingin ditanyakan untuk di bab 4 ini? Izin bertanya, Bang. Nama Ya, silakan. Frankie Edward, NRP 12/2017-063. Kalau untuk di poin 2 itu maksudnya 30 menit setelah kita praktikum atau sewaktu masuk praktikum, Bang? Sebelum praktikum. Oh, misalnya kalau kita masuk pagi kan jam 8, Bang. Nah, dikumpulkan maksimal sampai 8.30 gitu, Bang. Kan gitu. 7.30 dong. 7.30 dong, kan sebelum. Oh iya. 7.30 itu maksimal ya. Nanti pembukaannya sebelum 7.30 link TP itu udah dibuka. Jadi ketika kalian dari 7.30 tuh sudah siap praktikum semuanya, kita sudah bisa lihat apakah kalian siap TP ini untuk melaksanakan praktikum gitu. Oh, ya siap, Bang. Terima kasih, Bang. 7.30 udah di-close ya TP-nya. Linknya. Dicatat kalau perlu. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana, Bang? Tadi, Bang, putus-putus, Bang. Jadi link tugas pendahuluan pengumpulannya maksimal 7.30. Jadi dikumpulkan harus sebelum 7.30. Nanti untuk dibukanya kapan?
sering-sering lah cek e-learning kapan mulai dibuka link pengumpulan tugas praktikum. Nanti kan ada rentan waktunya tuh, maksimal 7.30. Kalau misalnya pagi, berarti kalau misalnya siang 12.30 tadi gitu. Ya, Bang. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bang, mau nanya buat pembagian kelompoknya itu kapan, Bang? Nanti setelah ini. Setelah briefing dikasih tahu. Siap, Bang. Bang, izin nanya. Ya, silakan. Nama Stefan Daniel, NRP 12/2018/075. Untuk margin TP itu berapa? Itu sama 4.333 dengan line space-nya 1,5 kayak sebelum-sebelumnya. Oke, baik Bang. Terima kasih. Ada lagi? Mau nanya Bang? Ya, silakan. Nama Rio Bagas, NRP 12/2018/038. Untuk TP itu soalnya ditulis atau tidak? Untuk TP seperti yang sebelumnya, soalnya ditulis. Jelas? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bang, izin bertanya. Iya. Nama Teguh Setia Permana, NRP 12/2018/006. Untuk tes akhir itu dikumpulnya langsung hari itu juga atau dibarengkan dengan laporan akhir, Bang? Itu juga untuk tes akhir. Hari itu juga. Ya, baik, Bang. Terima kasih, Bang. Ada koordinasi lah kalian dengan asisten yang bersangkutan kapan dikumpulkannya. Baik, Bang. Ada lagi? Saya Bang bertanya Bang, untuk poin 5 kan dikumpulkan oleh perwakilan. Perwakilan tersebut harus konfirmasi dulu ke asisten yang bersangkutan atau langsung kumpulkan saja Bang nanti? Nanti kalian dari tiap kelompoknya bikin satu perwakilan, dan perwakilan itu harus tetap ya tiap kelompoknya. Nanti di awal kalian konfirmasi bahwa perwakilannya si A misalnya. Nanti untuk dari praktikum pertama sampai akhir terus dia, jadi kita tinggal ceknya ke dia terus. Tetap harusnya konfirmasi. Ya, perlu konfirmasi juga. Siap Bang, terima kasih. Masih ada pertanyaan yang lain? Halo? Tidak ada, Bang. Lanjut, Bang. Cukup, Bang. Lanjut pada Wam. Oke, sudah setuju berarti ya kita kewajiban kelompok. Silakan. 5. Kewajiban kelompok. Poin 1. Setiap kelompok diwajibkan mengikuti praktikum dan menyerahkan laporan akhir praktikum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ada pertanyaan? Untuk bab 5 ada pertanyaan? Tidak Bang. Tidak Bang. Oke. Lanjut bab 6, sanksi-sanksi pelanggaran. Poin 1. Untuk keterlambatan praktikum 1-10 menit, praktikan diperkenankan mengikuti praktikum, akan tetapi tugas pendahuluan dan tes akhir 0. Poin 2. Praktikan yang datang terlambat di atas 10 menit tidak diperkenankan untuk mengikuti praktikum dan nilai untuk materi praktikum pada hari tersebut 0, serta tidak akan diberi praktikum pengganti. Poin 3. Praktikan yang tidak hadir satu kali pertemuan tanpa adanya keterangan yang jelas tidak diperkenankan untuk mengikuti praktikum selanjutnya dan dinyatakan tidak lulus. Poin 4.
Setiap praktikan yang membuat tugas pendahuluan dengan tulisan yang tidak rapi dan tidak dapat terbaca, maka tugas pendahuluan diberi nilai 0. Poin 5. Setiap praktikan yang tidak membuat tugas pendahuluan tidak diperkenankan untuk mengikuti praktikum dan diberi nilai 0. Poin 6. Setiap praktikan yang keluar tanpa seizin asisten yang bersangkutan akan mendapat sanksi dari bagian tata tertib praktikum. Poin 7. Jika praktikan copy paste laporan akhir dari kelompok lain, maka laporan akhir diberi nilai 0. Poin 8. Jika laporan akhir tidak selesai, maka nilai laporan akhir diberikan nilai 0. Ada pertanyaan? Mau nanya, Bang? Ya. Nama saya Reza Muhammad Taufik, NRP 12-18-133. Untuk jam praktikum atau waktu praktikum mengikuti waktu apa ya, Bang? Sudah dijelaskan di atas. Waktu biasa, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, Barangkali terima ada yang kasih. rumahnya di Jawa, WIT atau WITA, ngikutinnya WIB ya. Sesuaikan sendiri. Bang mau nanya bang. Oke. Nama Reza Amli Dharma, NRP 12-2018-008. Kalau TP itu bang harus sama semua satu kelompok bang. Untuk TP bebas terserah kalian. Jelas? Jelas, Bang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bang mau tanya bang. Ya. Nama Ragil Aditya, NRP 12-2018-010. Untuk sebelum praktikum, konfirmasi ke asisten harus H-1 atau gimana bang? Untuk apa? Untuk sebelum praktikum, untuk konfirmasi ke asisten bahwa praktikum tuh sebelum H-1 atau gimana bang? Maksudnya konfirmasi buat apa? Buat praktikum bang. Bahwa ada praktikum sama asisten. Buat apa? Kan udah ada jadwalnya. Kita tinggal Kan udah ada jadwalnya. Itu Nah, kalau jadi sebelum misalkan mau praktikum besok nih, berarti H-1 tuh harus konfirmasi dulu nggak bang? Ngapain? buat apa? Nggak usah. Oh. Nggak perlu. Kalian itu Oke, praktikum sebelumnya kayak gitu. Ya nggak perlu ya. Ikutin aja jadwal yang udah nanti ada dikasih. Oke bang. Kasih bang. Oke. Ada lagi untuk bab 6 pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut aja. Bab 7 lain-lain. Ketentuan dan peraturan lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan oleh tim asisten jika diperlukan. Demikian tata tertib pelaksanaan praktikum ini dibuat. Setiap praktikan wajib melaksanakan tata tertib ini untuk terlaksananya praktikum dengan baik dan benar. Oke ya. Berarti semua setuju ya sama tata tertib di sini? Setuju bang. Bang. Oke, bisa dilanjut ya kita ke pembagian kelompok. Ini siap-siap semuanya di screenshot aja lah untuk kelompok-kelompoknya.
Sudah di capture semuanya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Kelompok 16 sudah jelas belum? Kurang kelihatan. Kelompok 11 sampai 20. Udah belum? Udah di capture belum? Sudah, Bang. Sudah ya? Sudah, Bang. Jadwalnya. Oke. Bisa di capture juga, sok silahkan. Udah? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Bang, Iya, ya. saya nama Sanadia, NRP 12 2018 139. Untuk jadwal, kalau ada yang bentrok, gimana, Bang? Bentrok sama apa? Sama yang praktikum sebelumnya, kayak HPC. Nggak akan bentrok. Dilihat aja. Nggak akan. Kalau sama HPC nggak akan bentrok. Kalau selain HPC, di luar tanggung jawab kami. Oh, baik, Bang. Iya. Makasih, Bang. Sama. Ada lagi yang mau nanya? Kang mau nanya, Gimana? itu tadi saya udah capture tapi ininya kurang jelas kan pas udah di capture. Boleh di ini nggak Kang dikirimin di e-learning atau di mana gitu kelompoknya Kang? Minta aja ke teman-temannya. Teman-temannya kan udah capture tuh. Oh ya Kang. Oke. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Oh iya, ini buat info semua praktikum nanti semuanya harap di enroll ke fenomena dasar mesin kelas AA ya. Di sana udah ada absen, jadi nanti semua informasi bakal masuknya ke kelas AA. Jadi semua praktikum bakal dilaksanainnya di e-learning fenomena dasar mesin kelas AA. Harap enroll sekarang gitu. Soalnya di sana udah absen buat briefing juga. Ya, kalau ini udah nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin ditutup aja ya.